Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Selamat banget di kesempatan pagi hari ini, obrolan pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari Selasa 23 September 2025. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kelancaran dalam mengerjakan segala aktivitas sampai dengan nanti kelar atau sore di tempat kerja begitu ya. Seperti biasa, obrolan pagi hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan, dan kali ini ada Iwan Agas ya yang akan bersama dengan Anda. Berbagai informasi dan juga perbincangan akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan di kesempatan hari ini, beberapa informasi akan kami hadirkan. Yang pertama, proses evakuasi sebuah truk tangki pengangkut gas LPG milik Pertamina, saudara, yang mengalami kecelakaan di Jalan Jogja Wonosari kilometer 20 Kapanewon Patuk berlangsung dramatis sekitar 12 jam. Demi mengantisipasi resiko kebakaran dan ledakan akibat kecelakaan truk LPG Pertamina, listrik di sekitar lokasi dipadamkan sementara, warga diminta tidak menyalakan api serta dilakukan evakuasi penduduk hingga radius 500 meter dari titik kejadian. 2 unit alat berat dan sejumlah mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengevakuasi truk berukuran besar yang terperosok di pinggir jalan. Tim teknis Pertamina juga melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kondisi tangki guna memastikan tidak terjadi kebocoran gas. Bahkan petugas mendatangkan tali khusus dari kilang Pertamina Cilacap untuk memudahkan pengangkatan tanpa menimbulkan goresan pada badan tangki. Adalah gas LPG yang volumenya 15 ton, yang resikonya tentu saja sangat besar, maka setiap gerakan, setiap movement, setiap skenario, setiap periode harus kita analisa benar-benar, sehingga sangat-sangat harus dipastikan secara safety dan semua resiko harus kita mitigasi, sehingga kita benar-benar yakin bahwa ketika nanti akan dilakukan metode pengangkatan itu akan aman. Ya, tentu. Arus lalu lintas di jalur utama Jogja Wonosari dialihkan ke sejumlah jalur alternatif. Unit Satlantas Polsek Patuk menutup jalan secara bergantian selama proses pengangkatan berlangsung, mengingat jalur tersebut termasuk kawasan padat. Setelah 12 jam, bangkai truk berhasil diangkat dan dievakuasi menuju SPBE Wonogiri. Yang jelas bukan kendala, tetapi kehati-hatian. Karena ini bentuk liquid, bentuk bahan bakar yang mudah terbakar, sehingga kehati-hatian. Jadi cukup panjang waktunya. Jadi kita persiapkan dari jam 3 sore, akhirnya 3 malam hari ini. Truk tangki bermuatan gas tersebut mengalami kecelakaan Sabtu pagi. Truk diduga oleng dan terbalik saat melintasi turunan dengan tikungan tajam. Supir truk warga Beji Harjo Karangmojo mengalami luka serius dan sempat dilarikan ke RSUD Wonosari, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara kernet bernama Eka mengalami patah tulang dan luka lecet. Agung Kristiono, RBTV. Dari Kabupaten Gunung Kidul kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bantul. Saudara, Kabupaten Bantul berhasil meraih peringkat kelima kategori pemerintah daerah terbaik se-Indonesia dalam ajang Gajah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025. Penghargaan kategori pemerintah daerah terbaik se-Indonesia Gajah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025 yang diterima pemerintah Kabupaten Bantul diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria kepada Kepala Dinas Kominfo Bantul Bobot Arifi Aidin. Prosesi penyerahan dilakukan pada acara Seminar Nasional dan Penyerahan Penghargaan GMDTJI Award 2025 yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Kepala Dinas Kominfo Bantul Bobot Arifi Aidin menyampaikan capaian ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan program komunikasi publik dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, industri, dan kalangan akademisi. Gajah Mada Digital Transformation Governance Index merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi pemerintah kabupaten atau kota serta sumber publik kredibel lainnya di internet. Esensinya adalah mengubah cara kerja melalui layanan digital dengan kunci keberhasilan terletak pada manusia dan teknologi.
Diperlukan perubahan pola pikir serta peningkatan kecakapan agar layanan digital dapat berjalan secara efektif. Ini bisa terlaksana adanya kolaborasi dari seluruh perangkat daerah, dari masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul, kemudian dunia usaha, dan tidak kalah pentingnya adalah akademisi. Sehingga harapannya ke depan pelayanan di Kabupaten Bantul akan menjadi lebih baik, lebih transparan, juga lebih mudah dirasakan oleh masyarakat. Daily RBTV. Baik, itu tadi informasi terkait dengan Gajah Mada Digital Transformation Governance Index Award 2025. Selamat untuk Kabupaten Bantul. Kita beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Jawa Tengah, saudara. Tren pacu jalur di Sengingi Riau yang mendunia ini menginspirasi warga Sukoharjo untuk menggelar lomba unik. Ya, para ibu di daerah tersebut mengikuti lomba dayung. Inilah ibu-ibu desa Janglengan, Kecamatan Nguter, Sukoharjo yang begitu semangat mengikuti lomba dayung. Meski bukan profesional, ibu-ibu ini tetap berupaya keras untuk secepat mungkin mencapai garis finish. Tak ayal, perahu yang salah jalur atau saling tabrakan antar peserta membuat gelak tawa penonton pecah. Gelaran di Embung Janglengan ini memang digelar untuk promosi wisata di kawasan tersebut. Seru banget sih Mas, soalnya kan ini acara setahun sekali. Terus jadi itu bisa meningkatkan ini sih antusias masyarakat, warga Janglengan juga, khususnya ibu-ibu. Ya harapannya untuk Desa Janglengan ini sih bisa lebih maju lagi. Tiap tahun bisa diadakan lagi lomba seperti ini, melibatkan semua masyarakat. Kalau bisa sih Solo Raya juga. Ratusan orang peserta dan penonton mendapat hiburan tersendiri, apalagi lomba ini digelar di Embung dengan pemandangan yang syahdu. Ini festival tahunan untuk unjuk potensi Desa Janglengan. Dalam pesta budaya dan olahraga tahun 2025 ini, maksud dan tujuan kami adalah untuk tetap mempertahankan eksistensi kegiatan wisata. Karena wisata di Desa Janglengan ini pada prinsipnya adalah wisata yang berkelanjutan. Jadi untuk memotivasi kegiatan ini, salah satu event puncak tiap tahun itu kita mengadakan yang namanya pesta budaya dan olahraga. Kecamatan Nguter sendiri memang memiliki potensi air yang luar biasa sebagai salah satu hulu sungai terpanjang di Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Rizky Budi Pratama, RBTV. Iya, perlu effort ya, karena yang mendayung adalah ibu-ibu. Kalau tren pacu jalur itu kan para laki-laki atau bapak-bapak yang memang ini udah mendunia ya. Semoga juga ini menjadi satu inspirasi untuk semuanya bisa menjadikan contoh juga untuk perlombaan. Mungkin besok di tanggal 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia gitu ya. Baik, tadi beberapa informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di segmen yang pertama. Setelah jeda komersial kami akan kembali dengan perbincangan yang bisa Anda simak tentunya. Tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi.